Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bisnis internasional dengan studi kasus Alibaba Group. Jadi teman-teman semua harus dan wajib simak video ini sampai akhir ya. Jadi langsung ke videonya ya. Sistem perekonomian apa yang diingat negara China? Jadi negara Cina itu menganut sistem ekonomi sosialis atau komunis, di mana sistem ini diperkenalkan di bawah pemerintahan Deng Xiaoping. Alasan ideologinya adalah Cina sedang berada di tahap utama sosialisme, yaitu sebagai tahap awal dalam corak produksi sosialis. Namun pada tahun 1980-an dan 1990-an terdapat beberapa pakar ekonomi yang mengklaim bahwa ekonomi Cina itu lebih mewakili sistem ekonomi kapitalisme. Karena apa? Karena adanya berbagai reformasi industri dan ekonomi. Kemudian dalam pengoperasian perusahaan milik negara sama dengan pengoperasian perusahaan milik swasta, yang berarti pemerintah menyimpan keuntungan. Padahal dalam sistem ekonomi sosialis yang sesungguhnya, seharusnya keuntungan dari perusahaan negara tersebut didistribusikan untuk keuntungan seluruh penduduk. Kemudian perlahan-lahan Cina mulai merubah sistem perekonomiannya, yaitu dari sosialis, kapitalis menjadi campuran. Penyempurnaan tersebut memberikan perubahan yang signifikan, yaitu pada tahun 1989 hingga 2001 jumlah perusahaan negara berkurang, yaitu dari 102.300 buah menjadi 46.800 buah. Sebaliknya, perusahaan swasta justru meningkat pesat, yaitu dari 90.000 buah menjadi lebih dari 2 juta buah. Ini membuktikan bahwa Cina mulai memberikan kebebasan bagi individu untuk bersaing dalam perekonomian negara. Namun peran pemerintah masih dominan. Hal tersebut yang membuat negara Cina dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Lalu, bagaimana sistem perekonomian modern China? Pada tahun 2008 sampai 2009 terjadi krisis ekonomi. Namun, Cina selamat dari krisis tersebut karena mekanisme pasar dan pemerintahan yang tepat dalam sistem ekonomi campuran. Kemudian pada tahun 2017, Cina memperkenalkan program reformasi untuk menanggapi argumen mengenai sistem perekonomian apa sih yang dianut oleh negara Cina. Selain program tersebut, pemerintah juga mendorong perusahaan yang dimiliki oleh negara untuk menyerahkan dividen kepada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga mentransfer beberapa aset milik negara ke dana jaminan sosial untuk membantu memastikan pensiunan dibiayai serta untuk program sosial lainnya. Alibaba Group didirikan oleh Jack Ma yang merupakan seorang guru bahasa Inggris. Beliau memiliki impian untuk menjalankan usahanya sebelum usianya 30 tahun. Kemudian Jack Ma memutuskan untuk berhenti menjadi guru dan memulai usahanya yaitu China Fax. Namun sangat disayangkan bisnis tersebut mengalami kegagalan. Tetapi Jack Ma tidak menyerah begitu saja. Beliau kemudian mendirikan Alibaba.com karena melihat situasi pasar di Cina mulai membuka diri untuk pengguna internet. Alibaba sendiri merupakan situs jual beli internet yang berbasis B2B atau business to business. Kemudian Jack Ma melakukan segala upaya, segala cara untuk mempopulerkan bisnisnya. Lalu, apa pengaruh sistem perekonomian China terhadap Alibaba Group? This is the place we start. Pada tahun 2008, tepatnya setelah adanya krisis global, ketika Alibaba mengamankan monopolinya, pada posisi diskursus yang sebelumnya melawan negara secara bertahap, kini membuka jalan bagi hubungan yang lebih simbiosis. Meskipun mekanisme partisipasi yang sukses sebelumnya masih ada, korporasi telah meningkatkan mekanisme datafikasi, seleksi, dan komodifikasi untuk mengekstraksi nilai lebih dari platform secara lebih efektif. Namun ketegangan meningkat ketika tuntutan keuntungan Alibaba mulai mengesampingkan posisi diskursi perusahaan yang sebagai platform demokratis dan partisipatif. Kapitalis kecil yang merasa dikhianati dan dipinggirkan oleh prioritas Alibaba atas bisnis yang mapan dan bermerek, kemudian membajak mesin seleksi atau adanya pemeringkatan platform yang dianggap mereka mengganggu kelancaran operasinya. Kemudian mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka dan menuntut agar negara menerapkan perlindungan paternalistik terhadap eksploitasi korporasi. Setelah Alibaba memonopoli pasar e-commerce Cina domestik, hubungannya dengan berbagai tingkat pemerintah Cina tumbuh lebih simbiosis. Kontraksi ekspor yang tiba-tiba memaksa bisnis manufaktur yang ada di Cina. Di antaranya adalah perusahaan kapitalis kecil skala kecil. Pasar kerja yang berkurang membuat banyak orang mencari pekerjaan alternatif atau tambahan, atau juga menjadi peluang wirausaha di industri e-commerce yang berkembang pesat, sehingga membuat Alibaba semakin diperlukan untuk inisiatif restrukturisasi ekonomi negara di Cina. Yang pertama ada Alibaba.com yang merupakan pasar grosir online dalam lingkup perdagangan global. Alibaba.com juga menawarkan anggotanya dan UKM lainnya dalam pelayanan rantai ekspor dan impor, termasuk pada bea cukai, pengembalian PPN, pembiayaan perdagangan, dan layanan logistik. Kemudian yang barang yang diperjualbelikan antara lain barang elektronik, pakaian, peralatan rumah tangga, furniture, aksesoris fashion, produk peralatan kecantikan, alat olahraga, dan perangkat mesin.
Selanjutnya ada 1688.com yang merupakan pasar grosir online yang menghubungkan antara penjual dan pembeli lokal di Tiongkok. Barang yang diperdagangkan seperti pakaian, perangkat elektronik, bahan baku, komponen industri, produk pertanian, dan kimia, serta lainnya. Juga melayani saluran grosir bagi pedagang yang melakukan bisnis di pasar retail Alibaba Group untuk mendapatkan produk grosir domestik. Selanjutnya ada Taobao.com, merupakan marketplace yang diluncurkan pada tahun 2003. Konsumen dapat melihat live streaming dan mencari penjelasan mengenai produk tertentu, dari mulai spesifikasi hingga ulasan pembeli. Selain itu, keunggulan lain dari aplikasi ini adalah penggunaan Artificial Intelligence atau AI, yaitu untuk memberikan rekomendasi produk sesuai dengan kriteria konsumen tertentu. Sistem ini bekerja dengan mencatat riwayat pencarian dan riwayat barang kesukaan yang mungkin sesuai untuk setiap penggunanya. Kemudian ada Tmall yang merupakan platform yang diluncurkan pada tahun 2008. Tmall adalah pasar online B2C atau business to customer, di mana banyak merek besar internasional dan merek-merek dari Tiongkok, serta pengecer yang telah mendirikan tokonya di Tmall. Selanjutnya ada AliExpress yang diluncurkan pada tahun 2010. AliExpress sendiri merupakan pasar retail global yang berbasis B2C atau business to customer. Bisnis ini memungkinkan konsumen dari seluruh dunia dapat membeli langsung dari produsen atau distributor di Tiongkok. Selain ada Alibaba.com, ada juga Alibaba Cloud. Alibaba Cloud merupakan platform yang menyediakan berbagai macam layanan komputasi awan global yang komprehensif, seperti yang berkaitan dengan penyediaan komputasi dan analisis data, layanan web, penyimpanan awan, big data, dan Internet of Things. Tujuannya untuk mendorong kemajuan pada bisnis online pelanggan serta ekosistem e-commerce milik Alibaba Group sendiri. Selanjutnya ada Ant Financial. Ant Financial ini merupakan perusahaan yang menampung uang dari berbagai macam platform yang dimiliki dan diintegrasikan dengan Alibaba Group, dan juga melayani pinjaman pebisnis di platform uang yang diintegrasikan oleh Alibaba Group. Bisnis utama dari Ant Financial adalah Alipay. Alipay ini merupakan platform pembayaran online. Siapa sih yang nggak tahu Lazada? Lazada merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, Alibaba Group membeli sebagian besar saham dari Lazada. Yang diketahui, Alibaba mengakuisisi 51% saham Lazada yang senilai 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,5 triliun rupiah. Lalu meningkatkan kepemilikannya lagi menjadi 83% dengan menginvestasikan 1 miliar US dollar lagi.